Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali dalam channel Filsafat Terakhir. Kali ini kita akan membahas tentang membaca buku Tibyan Fil Ma'rifah Al-Adyan, karya daripada Nuruddin Ar-Raniri. Pembahasan kali ini adalah tentang bab yang berjudul Bahas I'tiqad Hamzah Fansuri. Jadi dalam antara lain kritik penting yang dialamatkan oleh Nuruddin Ar-Raniri terhadap Hamzah Fansuri, salah satu yang paling banyak porsinya itu adalah dalam Tibyan Fil Ma'rifatul Adyan ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya ingin kiranya perlu untuk menjelaskan perbedaan fondasi pemikiran antara Nuruddin Ar-Raniri sebagai seorang mutakallim dengan Hamzah Fansuri sebagai seorang arif atau pengikut filsafat Wahdatul Wujud atau disebut juga dengan Wujudiyah, yaitu dalam pandangan Wujudiyah, Wahdatul Wujud, wujud itu dipahami sebagai hanya milik daripada satu entitas acuannya, yaitu kepada Hak Ta'ala semata. Sementara yang lain itu adalah tajalli daripada wujud daripada Hak Ta'ala itu sendiri. Sementara dalam pandangan mutakallimin, wujud itu punya banyak acuan atau diistilahkan dengan equivokal. Wujud kepada makhluk itu beda, wujud kepada Hak Ta'ala itu beda. Jadi ada beragam wujud, ada beragam acuan daripada wujud. Hal yang paling menciptakan polemik dalam hal ini adalah pandangan daripada Wahdatul Wujud itu sendiri yang dianggap menyamakan wujud daripada Hak Ta'ala dengan wujud makhluk-makhluk. Padahal dalam pandangan Wahdatul Wujud, wujud itu hanya acuannya hanya satu, yaitu Hak Ta'ala. Maka sekarang kunyatakan pula kepadamu setengah daripada i'tikad kaum Wujudiyah di bawah angin, yaitu Hamzah Fansuri dan Samsuddin Al-Sumatrani dan segala yang mengikutinya. Dua tokoh penting dalam Wahdatul Wujud yang berada di negeri Melayu, yaitu Hamzah Fansuri dan pengikutnya Samsuddin Al-Sumatrani dan juga para pengikutnya yang lain. Kata Hamzah Fansuri dalam kitab yang bernama Al-Muntahi pada meracanakan sabda Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yakni barang siapa yang mengenal dirinya bahwasanya ia mengenal Tuhannya. Arti mengenal Tuhan dan mengenal dirinya yakni untuk kanzan makfian, dirinya dan alam semesta dalam ilmu Allah, tamsil seperti biji dan pohon-pohonnya dalam biji itu lengkap serta biji itu. Maka nyatalah daripada perkataan wujudiyah itu bahwa sarwa sekalian alam itu ada lengkap berwujud dalam ilmu Hak Ta'ala, maka keluarlah alam padanya. Seperti pohon kayu keluar pada biji, maka i'tikad demikian itu kufur. Jadi sebenarnya saya sendiri melihat di sini ada suatu penyimpulan yang cepat tanpa penjelasan yang terperinci dari Raniri dalam mengklaim analogi keberadaan
kanzan makfian atau sesuatu yang berada di alam a'yan as-sabitah sebagai paham yang kufur, karena sejauh yang dapat kita pahami, Ibnu Arabi sendiri juga punya pandangan yang demikian, yaitu meyakini adanya alam potensial dalam a'yan al-sabitah. Di sini analogi yang digunakan oleh Hamzah Fansuri untuk menggambarkan bagaimana a'yan sabitah itu adalah seperti biji, karena dalam biji itu sudah mengandung potensi keseluruhan daripada buah. Namun sepertinya dalam persoalan ini Araniri ingin mempersoalkan tentang etikat daripada selain daripada pandangan kalam secara umum yang berpandangan potensialitas daripada alam semesta ini sudah ada sejak masa azali. Karena dalam pandangan kalam secara umum bahwasanya alam semesta ini adalah berasal daripada ketiadaan, lalu adanya itu baharu. Ini kembali kepada prinsip daripada pandangan umum daripada ilmu kalam mutakalimin, yaitu alam semesta ini adalah wujud yang berbeda dengan wujud hak ta'ala. Jadi tentu pandangan demikian meniscayakan kepada tidak ada wujud yang lebih utama daripada wujud hak ta'ala, sementara wujud alam semesta ini baru muncul daripada ketiadaan sebelumnya. Ini berbalikan dengan pandangan wujudiyah yang berpandangan bahwasanya alam ini hadir daripada suatu potensialitas yang sudah ada dalam ilmu Tuhan. Karena secara prinsip logika sebagaimana dipegang juga dalam filsafat Islam khususnya, tidak dapat mempercayai bahwasanya sesuatu keberadaan itu muncul daripada ketiadaan, karena ada kaidah yang tidak memiliki, tidak mungkin bisa memberikan. Jadi ketiadaan itu mustahil bisa memberikan keberadaan. Jadi di sini pemahaman daripada Hamzah Fansuri dan para pengikut wujudiyah atau wahdatul wujud itu meyakini bahwasanya alam semesta itu secara potensial sudah ada dalam a'yan sabitah, sudah ada dalam ilmu Tuhan sebelum dia aktual, yang mana pada tempat lain oleh Hamzah Fansuri dijelaskan bahwasanya keberadaan potensi alam semesta dalam ilmu Tuhan itu juga dianalogikan dengan sudah adanya gambar sebuah bangunan dalam imajinasi seorang arsitek sebelum bangunan itu diaktualkan di realitas indrawi. Jadi Hamzah Fansuri ini pandangannya ini sesuai dengan skema dalam filsafat, dan umumnya para pengikut wahdatul wujud itu biasanya kita bisa temukan
penjelasan-penjelasannya itu bisa dijelaskan secara prinsip-prinsip filsafat. Karena dalam filsafat juga menerima bahwasanya aktualitas alam semesta yang disebut dengan wajibul wujud bi ghairihi itu adalah aktualitas daripada mumkinul wujud yang terkandung dalam wujud daripada wajibul wujud binafsihi. Jadi alam semesta itu, segala makhluk, potensialitasnya itu sudah ada dalam ilmu Tuhan sejak azali. Ini tidak akan bertentangan, tidak akan terjadi paradoks dalam filsafat dan tasawuf falsafi atau wujudiyah, karena mereka meyakini, khususnya wujudiyah meyakini wujud itu hanya satu, sementara alam semesta itu adalah manifestasi atau tajalli daripada wujud yang tunggal itu. Makanya dalam Al-Muntahi, Hamzah Fansuri menjelaskan bahwasanya mengenal wujud itu bukan pada mengenal bentuk-bentuk yang bisa diindrai atau bentuk-bentuk yang ada aksidennya, 9 aksiden itu. Jadi mengenal wujud itu bukan mengenal tulang misalnya, bukan mengenal kulit dan segala macam, tapi mengenal wujud adalah pada wujud itu sendiri, yang mana wujud itu adalah tunggal. Sementara ini tidak bisa diterima oleh mutakalimin karena mereka memandang wujud itu ada majmuk, yaitu ada wujud hak ta'ala, ada wujud makhlukat, ada wujud makhluk-makhluk. Jadi wujud makhluk, bila pandangannya demikian, maka memang mustahil dapat menerima ada wujud makhluk yang berbeda dengan wujud hak ta'ala itu pernah menyatu. Sehingga kalau dia menyatu, maka dia menjadi sama dengan wujud Tuhan, dan itu mustahil. Jadi perbedaan pemahaman dalam para mutakalimin dengan para urafa ini, karena mereka seperti dikatakan di awal tadi, berpandangan bahwasanya berbeda prinsip di awal. Pada mendasar yaitu mutakalimin memahami wujud itu banyak acuannya, equivokal, sementara urafa itu meyakini wujud itu univokal, ya ini hanya satu dan itu hanya dinisbahkan kepada hak ta'ala. Dicukupkan dulu pada kali pertemuan ini, nanti kita bahas lagi kritik-kritik daripada Nuruddin Araniri kepada Hamzah Fansuri pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.